Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Peluncuran misi Artemis menuju bulan dibatalkan lagi Sabtu kemarin akibat kebocoran bahan bakar berbahaya. Ini adalah pembatalan kedua pada pekan lalu setelah rencana peluncuran pada hari Senin juga ditunda. Misi Artemis 1 yang dijadwalkan meluncur Sabtu siang waktu setempat dibatalkan setelah tim menemukan kebocoran hidrogen cair pada roket terkuat di dunia ini. Kebocoran ini membuat tim peluncur tidak bisa mengisi tangki hidrogen cair yang adalah salah satu propelan roket, meski sudah mencoba berbagai prosedur perbaikan. Sebelumnya, rencana peluncuran Senin pekan lalu dari Kennedy Space Center juga ditunda akibat sejumlah masalah, termasuk rusaknya sensor mesin dan adanya kebocoran saat pengisian bahan bakar. Badan Antariksa Amerika NASA mengatakan Artemis tidak akan meluncur pada periode peluncuran ini, dan itu berarti harus ditunda pada periode selanjutnya pada akhir September atau pertengahan Oktober. Artemis 1 adalah misi uji terbang tanpa awak yang membawa wahana antariksa Orion untuk mengorbit bulan, dan merupakan misi pertama NASA dengan sistem peluncur baru SLS. Misi ini menandai awal program untuk kembali mengirimkan manusia ke bulan dan pada suatu saat nanti mendaratkan misi berawak di planet Mars. Saudara, Gedung Putih berencana menutup impor dari Nicaragua sebagai protes terhadap rezim otoriter Presiden Daniel Ortega. Namun analis melihat langkah Amerika ini akan memperparah kondisi warga Nicaragua dan memaksa mereka mengungsi dari negaranya. Setelah mengucilkan Presiden Nicaragua Daniel Ortega dari KTT negara-negara benua Amerika Juni lalu di Los Angeles, pemerintah Joe Biden kembali menegaskan kecamannya terhadap rezim otokrasi di bawah Ortega. There has been a dramatic deterioration of respect for democratic principles and human rights by the regime in Nicaragua, including the imprisonment of democratic leaders, members of the political opposition, students and journalists. Kepada VOA, dua pejabat tinggi Gedung Putih mengonfirmasi rencana pemerintah Biden untuk memblokir impor dari negara Amerika Tengah tersebut. Pemblokiran ini akan mengikuti pencoretan Nicaragua dari daftar negara yang boleh menjual gula ke AS dengan pajak impor rendah. Langkah ini dinilai akan berdampak besar terutama karena AS adalah negara tujuan utama ekspor komoditas Nicaragua, menurut analis. It would mean significant cut in financing for the Ortega regime. I think this would really devastate the finances of the country. Meski berpotensi efektif, namun pemblokiran juga dinilai akan merugikan warga Nicaragua yang bergantung pada ekspor ke Amerika. Pero yo me pregunto, ¿alguien le ha consultado al pueblo de Nicaragua? ¿Alguien le ha preguntado al pueblo de Nicaragua que sufre enormemente las consecuencias de la represión? Analis lain menilai perlu perluasan cakupan sanksi karena Nicaragua juga bertindak bersama Venezuela. We need a regional approach. This cannot be just purely bilateral. The Ortega-Maduro alliance of repression and exporting that repression across the region is something that continues to occur. Merespons sikap keras AS, Ortega sendiri tetap bersikukuh. Seperti retorika yang terdengar dari Venezuela, AS dituduh Ortega sebagai imperialis yang memaksakan diri. Demikian laporan tim VOA. Beralih ke sebuah video game baru yang mendorong lebih banyak warga Amerika untuk mengadopsi hewan peliharaan dari tempat penampungan. Organisasi Advokasi Perlindungan Hewan memperkirakan ada sekitar 70 juta anjing dan kucing terlantar di seluruh Amerika, dan hanya 6 hingga 8 juta yang masuk tempat penampungan untuk diadopsi. Perjuangan seekor kucing telantar untuk bertahan hidup di tengah robot-robot pembunuh menjadi kisah yang diangkat dalam permainan video Stray. It's an adventure game where you're playing as a stray cat. It kind of made sense hand in hand to do something that would be positively impactful and hopefully bring more awareness to adopting and not shopping for a new pet. Pengembang permainan ini lalu merangkul tempat-tempat adopsi binatang peliharaan baik di Amerika Serikat maupun di Inggris. Permainan lalu di live stream dan mengajak para penonton maupun gamer menyumbang ke tempat-tempat adopsi yang berpartisipasi. The pandemic kind of showed like people wanted to bring pets into their lives, and then now that things are kind of settling back into a sense of normal, we've seen pets go back into pounds, which is a little bit unfortunate.
So I think just bringing more awareness to it and then finding that relatability with the video game itself just kind of raises everything on a collective level. Penggalangan dana seperti ini direspons positif organisasi penyayang binatang dan pemerhati hewan telantar. We did have a fundraiser raise funds for us through live streaming Stray. So it is making us pay attention to this, and we will be reaching out to stray gamers that we're seeing on Tiltify to see if they would fundraise for us. Kucing yang menjadi tokoh utama di animasi berdasarkan peliharaan salah satu pengembang. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia, Danu Widakdo, yang membuka restoran di kota kecil Clarksburg di negara bagian West Virginia. Menurut Danu, biaya sewa ruangan di kota berpenduduk kurang dari 20.000 jiwa ini lebih murah. Dan selain itu, belum banyak restoran di kota ini yang menyajikan makanan Thai dan Jepang seperti yang ditawarkan restorannya. Kota Clarksburg berjarak sekitar 4 jam berkendara dari ibu kota Washington DC, sebuah kota kecil tua yang terletak di negara bagian West Virginia. Di sini ada sebuah restoran yang dikelola oleh diaspora Indonesia sejak November 2021. Saya tertarik dengan kota ini. Dulu saya lihat di highway historik, kita explore, ternyata menemukan kompleks strip mall, East Point Strip Mall. Ini salah satu strip mall terbesar di West Virginia. Clarksburg semula kota yang ramai karena industri pertambangan batu bara dan industri kaca. Seiring meredupnya dua industri utama itu, Clarksburg mulai ditinggalkan penduduknya. Warga kotanya sekarang ini sekitar 16.000 jiwa berdasar sensus tahun 2020. Selain lokasi yang ramai dan tidak banyak saingan, harga sewa tempat di kota ini lebih murah dibanding di kota besar. Dibanding DC, Maryland, expenses pasti lebih besar. Kalau kita di kota besar, misalnya saya sewa mahal, sewa bisa sampai 20.000, 25.000 per bulan. Di tempat ini dengan space seperti ini cuma 5.000 nggak sampai. Kita lihat di sini banyak orang suka makanan Asia, khususnya makanan Thai, sushi, terus hibachi itu sendiri juga orang suka. Itu termasuk best sellingnya kita. I love the spicy food, so it's something that I enjoy experiencing. Okay. Mayoritas pegawai di restoran adalah orang Indonesia. Hal ini karena kesulitan untuk mendapatkan karyawan. Dari Clarksburg, West Virginia, Ronan Zakaria dan Alam Burhanan, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmy Yohanes dan tim VOA.